apa itu trilogi Wahabi atau pembagian tauhid itu menjadi tiga. Bagaimana asal muasalnya? Adakah salaf yang membagi atau mengklarifikasikan tauhid itu menjadi tiga, yaitu, dan juga di akhir video nanti kita akan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah masyhur di kalangan Wahabi bahwa tauhid mereka dibagi atau diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan mereka mengatakan bahwa pembagian ini dibagi oleh ulama, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada umat, karena umat ini banyak yang sudah menyimpang dari tauhid itu sendiri. Dan mereka tidak menyebutkan ulama yang disebut itu siapa. Apakah ada ulama salaf, ya? Karena mereka menisbatkan diri sebagai salafi, artinya adalah pengikut para ulama salaf. Adakah salaf yang membagi atau mengklarifikasikan tauhid itu menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Kita akan buktikan bahwa klarifikasi mereka ini ternyata rancu dan bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dan juga di akhir video nanti kita akan memberikan cuplikan tiga ustadz salafi Wahabi yang akan menjelaskan apa itu trilogi Wahabi atau pembagian tauhid itu menjadi tiga, bagaimana asal muasalnya. Baik, sebelum itu kita akan memberikan penjelasan secara singkat saja menurut pengertian mereka. Tiga tauhid yang mereka sebutkan itu rububiyah. Yang pertama adalah rububiyah. Tauhid rububiyah berasal dari kata rob, yang mereka artikan sebagai Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan juga mengatur. Jadi Allah itu menciptakan, memiliki, dan mengatur. Itu tercakup di dalam tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi atau disembah. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dari penjelasan singkat ini, sekilas kita memahami bahwa di dalam pembagian tiga tauhid ini, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tetapi mulai muncul keanehan-keanehan pada saat mereka mensyarah ketiga tauhid ini. Dan juga tujuan mereka membagi tiga tauhid ini. Tauhid maksudnya satu menjadi tiga klarifikasi ini untuk menyesatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Terutama orang-orang yang bertawassul, bertabaruk, berziarah kubur, yang mereka cap sebagai bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Yang pastinya orang-orang atau umat muslim yang di luar dari golongan mereka. Baik, kita akan masuk ke nas, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Apakah benar lafadz Rob itu hanya untuk penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan Allah saja, tidak mencakup keuluhiaan Allah, yaitu tauhid mereka yang menyatakan bahwa Allah itu sebagai sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di dalam Al-Quran dan juga hadis tidak ada perbedaan antara lafadz Rob dan juga ilah. Rob itu artinya ilah dan ilah artinya juga Rob. Ini adalah suatu sinonim, karena memang semua umat muslim yang matang akidahnya, yang matang rububiyahnya, ya pasti menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Dan lebih parahnya lagi, dengan pembagian tiga tauhid ini, mereka merendahkan umat muslim yang bertawasul, berziarah kubur, bertabaruk, dan lain sebagainya, menganggap mereka hanya bertauhid rububiyah saja dan tidak bertauhid uluhiyah, karena mereka mensekutukan Allah dalam peribadatan. Jadi tawasul itu dianggap beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang mati, dan lain sebagainya. Padahal kita bertawasul, bukan beribadah kepada mereka. Dan mereka mengangkat derajat orang-orang kafir. Jadi mereka menyebutkan bahwa orang kafir itu bertauhid rububiyah. Nah, inilah yang tidak pernah ditemukan di dalam kitab-kitab ulama salaf. Salaf yang mana yang mereka maksudkan? Mereka menyebutkan bahwa Abu Jahal, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu bertauhid rububiyah katanya. Mereka mempercayai bahwa Allah itu adalah Rabb, Allah adalah yang mengatur, menciptakan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah, yaitu mereka tidak beribadah hanya kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah juga. Kita bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Apakah ada ulama, ya, sekali lagi, apakah ada ulama salaf yang menyebutkan bahwa Abu Jahal dan orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah SAW itu bertauhid? Jadi bertauhid sepertiganya dan tidak bertauhid 2/3. Nah, itulah efek dari pembagian tauhid menjadi tiga.
Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke nasnya. Yang pertama ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Dia menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan juga para nabi sebagai arbaban, sebagai Tuhan. Jadi di sini lafadznya adalah arbaban yang artinya jamak dari Rob. Padahal konteksnya adalah penyembahan. Tidaklah Allah menyuruh kalian menyembah kepada malaikat dan juga nabi. Menyamakan maksudnya menyamakan makhluk kepada Allah dalam hal peribadatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an menyebutkan dengan lafaz arbaban, yaitu jamak dari Rob. Kemudian kita masuk ke tafsirnya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Tsumma qala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Ay wala ya'murukum bi'ibadati ahadin ghairillah. Imam Ibnu Katsir juga menyamakan lafaz arbab atau Rob ini dengan ilah, sesembahan. Wala ya'murukum ay, dan Dia tidak menyuruhmu untuk beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal lafadznya adalah arbab atau Rob. Harusnya ini masuk ke rububiyah atau uluhiyah. Baik, kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ana rabbukumul a'la. Ini adalah ucapan Fir'aun kepada para pengikutnya atau para penduduk yang ada di bawah pemerintahan dia. Fir'aun berkata, aku adalah Rob kalian yang tinggi, yang a'la. Padahal di sini Fir'aun menyuruh untuk beribadah kepada Dia. Wahabi kan berdalil biasanya dengan perkataan Fir'aun. Jadi Fir'aun mengatakan Rob ya untuk beribadah, bukan ilah. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-56. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Jadi ini adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Beliau berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, dan Dialah yang menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang bersaksi atas hal tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Ay rabbukum alladzi la ilaha ghairuh. Jadi Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan Rob itu disamakan dengan ilah. Jadi Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak ada selain Dia. Walladzi khalaqas samawati wal arda ma hawat minal makhluqati alladzi ibtada'a khalqahunna. Jadi Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di dalamnya. Wa huwa khaliqu li jami'il asya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi dan segala makhluk. Dialah yang memulai penciptaannya dan Dialah pencipta segala sesuatu. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Rob itu sama dengan ilah. Ayat yang berikutnya adalah surat Yusuf ayat ke-39 dan juga ayat ke-40. Ya sahibayis sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kemudian di ayat 40-nya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kamu sembah selain Allah atau selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat saja, baik itu oleh dirimu sendiri ataupun oleh bapak-bapakmu atau nenek moyangmu. Jadi ayatnya di sini adalah tentang peribadatan. Tapi lafadznya atau redaksinya adalah arbabun mutafarriquna di ayat 39-nya. Dan diperjelas ini adalah ibadah di ayat ke-40-nya. Ma ta'buduna, ta'buduna. Kamu menyembah, beribadah kepada arbab. Jadi tidak ada bedanya lafaz Rob dan juga ilah. Tidak ada bedanya tauhid uluhiyah dan rububiyah. Sekali lagi kita sampaikan, kalau orang yang sudah matang rububiyahnya, pasti jelas dia hanya beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyembah kepada selain Allah yang mereka tidak mengatur, tidak menciptakan dan juga tidak memiliki kehendak penuh terhadap kita. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dan tidak pas jika kita sebut uluhiyah dan rububiyah itu berbeda. Karena sesungguhnya rububiyah dan uluhiyah itu adalah tauhid yang satu. Orang yang bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah. Begitu juga sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah tidak mungkin dia menganggap ada selain Allah yang menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara qabda ruhil mu'min
faqala ya'tihi atin yakni fi qabrihi fayaqulu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu rabbiyallah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Baik, kita artikan terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengingatkan pada saat pengambilan atau pencabutan ruh seorang mukmin ya, perhatikan, orang yang beriman. Faqala ya'tihi atin, maka akan datang, yakni fi qabrihi, yaitu di dalam kuburnya. Fayaqul, dan dia berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, waman nabiyuka, siapa nabimu. Fayaqul, maka si mayit ini akan menjawab, Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pertanyaan kubur hanya menanyakan man rabbuka, siapa Rabbmu. Jadi kalau memang benar tauhid rububiyah yang diklaim oleh Wahabi itu dimiliki oleh semua orang, baik muslim ataupun kafir, maka semua orang kafir akan bisa menjawab Rabbiyallah. Dan ini tidak masuk akal ya. Dan kalau memang tauhid itu kurang sempurna, harusnya di dalam redaksinya adalah man rabbuka wa man ilahuka, seperti itu. Jadi tidak dicukupkan dengan wa man rabbuka saja. Maka di sini hujah mereka itu bertentangan dengan Al-Quran yang sudah kita bahas beberapa tadi, dan juga satu hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Al-Quran dan hadis ini menjawab dan membantah trilogi Wahabi yang mereka buat-buat sendiri. Baik, video ini kita akan tutup dengan penjelasan ketiga Ustadz Salafi Wahabi yang menjelaskan apa itu tauhid yang dibagi menjadi tiga. Ustadz Firanda, Ustadz Badrussalam, dan juga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Kagak ada, udah dibilang kagak ada dalilnya itu mah. Oh, tanya enggak ada, menurut Anda enggak ada dalilnya itu. Ribut apaan sih? Ribut. Masalah tauhid kan ada dalilnya enggak, Sat? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga. Menurut Anda ada enggak? Enggak ada, Sat. Enggak ada. Kalau kata tauhid enggak ada, bener enggak ada secara nas. Ada nas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang. Tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang. Tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang. Iya kan enggak ada, Sat ya? Ada. Iya, kan enggak ada kan deh. Ketika ulama ini memberikan fatwa, yang kita cari apanya? Dalilnya. Dalilnya ada atau tidak? Dalil. Kalau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh kita ikut. Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, nggak boleh kita ikut. Dalilnya mana? Nah, sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya. Kan enggak ada kan deh.